Shalom, berjumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang selalu menyegarkan kita, firman yang selalu menjadi pandu bagi hidup kita semuanya. Kita tetap akan bicara tentang bagaimana mengelola amarah kita. Kita akan belajar dari Musa ketika dia tidak bisa mengelola amarahnya dengan baik. Hari ini kita akan bicara tentang subtema kehilangan kewarasan. Kita akan membuka di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, amarah yang seringkali ada di dalam hidup kita yang tak terkontrol, yang tak terkelola dengan baik, itu akan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ia seperti ular berbisa yang bukan hanya bisa membunuh orang, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri. Amarah lebih banyak mengerjakan hal-hal yang tidak waras di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan sesuatu yang waras. Kita kehilangan banyak kebeningan di rasa kita, di pikiran kita, di iman kita, di rohani. Ada begitu banyak berita-berita yang kita dengar, baik itu lewat televisi, baik itu lewat FB, baik itu kemudian kita baca juga dari FB, kita terima juga dari WA atau dari surat kabar manapun juga. Bagaimana orang yang marah tak terkontrol akhirnya kehilangan kewarasannya. Salah satu contohnya, ada suami yang marah luar biasa kepada istrinya, akhirnya istrinya dibunuh. Ada istri yang marah kepada suaminya, akhirnya suaminya juga dibunuh. Ada bapak yang membunuh anaknya gara-gara amarah yang tidak terkontrol. Ada anak juga yang berani membunuh bapaknya gara-gara amarah yang tak terkontrol, tak terkelola dengan baik. Itu sebabnya kita harus hati-hati benar dengan amarah yang seringkali mungkin ada di dalam diri kita atau tiba di dalam hidup kita semuanya. Jangan sampai ketika kita mengalami kondisi-kondisi membuat kita marah, kita kehilangan kewarasan kita. Nah, kita belajar dari Musa, bagaimana amarahnya itu bisa menjadi pelajaran penting yang tak terkontrol dan tak terkelola dengan baik, sehingga dia kehilangan kewarasannya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Kapan kita kehilangan kewarasan kita? Ketika kita tidak bisa mengelola kemarahan kita dengan baik. Kita belajar. Yang pertama, kita kehilangan kewarasan kita ketika kita tidak bisa mengelola amarah kita dengan baik, ketika kita tidak lagi ingat firman Tuhan atau perintah Tuhan di saat kita marah. Ketika Musa menghadapi satu masalah penyerangan orang-orang Israel terhadap dirinya, dia mulai datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah instruksi yang sangat jelas kepada Musa. Tuhan berkata demikian, "Musa, engkau pergi di hadapan bukit batu dan suruh kumpulkan jemaah-jemaah Israel itu, dan di depan bangsa Israel dan di depan bukit batu itu katakanlah, keluarlah kau bukit batu, keluarkanlah air." Tetapi karena Musa dipenuhi dengan kepahitan, karena Musa dipenuhi dengan amarah, emosinya kemudian tidak terkontrol, dan kejengkelannya kemudian mulai sangat kuat sekali menguasai hati, pikiran, dan iman dia, Musa lupa akan firman Tuhan. Musa lupa akan perintah Tuhan. Musa sangat tidak ingat ketika Tuhan memerintahkan, kamu gak perlu pukul, kamu hanya bicara, kamu gak perlu kemudian memarahin orang Israel, kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar yang kau tujukan kepada bangsa Israel. Tapi karena amarah yang tak terkendali dan tak terkontrol, terkelola dengan baik, Musa kehilangan kewarasannya. Dia tidak lagi mengingat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dia. Jangan mengisi ruang hati kita dengan kejengkelan. Jangan mengisi ruang hati kita dengan amarah. Jangan mengisi ruang hati, pikiran, hidup kita semuanya dengan pahit hati, luka, kecewa, sesuatu yang buruk. Karena ketika firman Tuhan itu ditaburkan, dia tidak punya tempat. Kita memang dengar, tetapi karena tempat terlalu penuh dengan kejengkelan, amarah, pahit hati, akhirnya firman Tuhan kita terima, tetapi karena tidak ada tempat, dia tersingkir, dilupakan. Berbeda dengan Samuel yang waktu kecil, kita berkata Samuel itu menyimpan firman Tuhan itu dan tidak dibiarkannya gugur. Amarah bisa membuat kita semuanya lupa akan perintah atau firman Tuhan yang sangat jelas di hidup kita semuanya. Maka hati-hati ketika kita marah, karena ketika kita marah tidak terkelola dengan baik,
itu menunjukkan dan seringkali membawa kita menjadi tidak ingat akan perintah Tuhan Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita kemudian menjadi marah, tidak terkontrol, dan kemudian kita berubah menjadi buruk luar biasa, dan akhirnya kita menjadi tidak waras saat kita menggunakan cara kita sendiri pada waktu kita marah. Bapak Ibu, Tuhan memberikan perintah yang jelas kepada Musa. Musa, kepada bukit batu itu dan kepada bangsa Israel itu kamu katakan, "Hai gunung batu, keluarlah air." Katakan itu. Nah, tetapi Musa tidak memakai cara-cara yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Biasanya kalau kita marah, kita akan lebih banyak menggunakan akal pikiran kita. Kita lebih banyak menggunakan emosi kita. Kita lebih banyak menggunakan cara-cara kita. Kita lebih banyak menggunakan apa yang kita mau dibandingkan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan tentukan. Cara-caranya dalam hidup kita semuanya. Musa memilih caranya sendiri. Cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Musa memilih bagaimana dia mengatasi dengan cara yang sudah dia pilih sendiri dan bukan yang dipilih oleh Allah, yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kepada beberapa orang akhirnya Musa begitu marah luar biasa. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukannya dia berkata kepada gunung batu, dia gunakan tongkatnya pukul gunung batu itu. Musa melakukan dengan cara dirinya sendiri. Musa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia yang digerakkan oleh emosi dia yang begitu besar. Ingat, segala sesuatu dengan kehidupan kita pada waktu kita sedang marah, jangan sampai kita digerakkan oleh emosi kita. Biarlah kita digerakkan dengan perintah Tuhan, dengan caranya Allah. Semua cara-cara yang kita gunakan untuk mengatasi masalah kejengkelan, untuk mengatasi amarah kita, itu hanya akan berbuah dan mengembangkan masalah itu memiliki derajat sangat tinggi. Dan bukan hanya itu, kapasitasnya, kuantitasnya makin hari makin berkembang, bukan hanya 1, 2, 3. Maka hati-hatilah. Kepada beberapa orang yang mereka memiliki amarah yang sangat tinggi dan tidak terkelola dengan baik, saya memberikan nasihat. Nasihat saya sederhana. Pakailah caranya Tuhan Yesus. Tirulah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka engkau tidak akan menuai banyak masalah. Maka engkau tidak akan menaikkan kuantitas masalahmu, tetap satu, tapi kamu bisa mengurai masalahmu dengan baik. Gunakan caranya Allah. Pakailah caranya Allah. Gunakan perintah Allah. Supaya kita sendiri itu bisa membawa amarah kita, itu bisa membuat kita menjadi naik kelas. Berelegan, bermartabat, menaikkan tingkat kemuliaan kita semuanya. Maka ingat, kapan kita menjadi tidak waras ketika kita tidak bisa mengelola masalah itu dengan baik? Saat kita menggunakan cara kita sendiri. Cara yang diajarkan oleh Yesus memang tidak populer. Ketika orang memukul pipi kirimu, berikan pipi kanan. Ketika orang meminta bajumu, berikan jubahmu. Ketika orang meminta kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Sangat tidak populer. Tetapi cara Yesus ini adalah cara yang sangat akurat. Lebih akurat dari cara kita semuanya. Jadi ketika kita marah, jangan menggunakan cara kita. Jangan menggunakan dan digerakkan oleh emosi kita, oleh sakit hati kita, oleh perasaan benci kita, oleh perasaan pahit hati kita. Mari kita digerakkan saat kita marah, digerakkan oleh firman Tuhan, caranya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka sesuatu yang baik akan tiba di dalam hidup kita semuanya. Tahu-tahu masalah kemudian sudah hilang dan orang kemudian menjadi sahabat kita yang paling terbaik. Amin. Dan yang ketiga, kapan kita bisa melihat bahwa kewarasan kita hilang di saat kita tidak bisa mengelola dengan baik? Saat kita merusak fasilitas alat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam konsep ibadah kemah tabernakal di orang-orang Israel, semua alat yang dipakai disucikan. Kata disucikan ini itu mencakup dia digunakan khusus untuk Tuhan. Mencakup juga bahwa alat itu suci, tidak ternoda, tidak tercela, dan tidak dipakai untuk penyembahan-penyembahan berhala. Tidak kotor, tidak cacat. Kemudian bersih dari segala kenajisan. Berbeda juga, bukan memiliki berbeda juga dengan benda-benda atau alat-alat yang lain. Itulah sebabnya bangsa Israel sangat menjaga perangkat-perangkat yang dipakai dalam ibadah di dalam kemah tabernakal. Bukan hanya harus terjaga
bersih kesuciannya, tetapi harus dipastikan bahwa alat-alat itu tidak rusak. Kerusakan fasilitas alat yang dipakai di ibadah yang berhubungan dengan Tuhan itu ditangkap bukan hanya sekedar kelalaian, tetapi itu ditangkap sebagai kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Dan secara ekstrim, hukumannya adalah mati. Nah, waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk dia bersuara di hadapan gunung batu atau bukit batu itu. Ingat, bukit batu itu adalah fasilitas alat yang memperagakan, mendemonstrasikan untuk kuasa dan mujizat Tuhan itu dinyatakan di sana. Jadi gunung batu ini adalah fasilitas alat Tuhan di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Musa disuruh menjaga, hanya berbicara kepada gunung batu dan tidak memukul sehingga ada sesuatu yang pecah di dalam gunung batu itu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Bukannya Musa berkata kepada gunung batu itu, Musa mengeluarkan tongkatnya, Musa mengangkat dan memukul gunung batu sehingga gunung batu itu menjadi pecah. Musa seharusnya cukup berkata kepada gunung batu, tetapi emosinya, penyerangan yang dilakukan oleh orang Israel membangkitkan amarah yang begitu luar biasa yang tak terkontrol. Kebenciannya yang tadinya mungkin menumpuk itu kemudian keluar begitu hebat. Akhirnya gunung batu itu dirusak, dipecahkan oleh tongkat Musa. Merusak fasilitas alat yang dipakai oleh Tuhan untuk rencananya sama saja sebuah perlawanan secara tidak langsung sama Tuhan. Mulutmu itu adalah alat fasilitas Tuhan untuk memuji, memuliakan. Tapi kalau kamu rusak untuk memfitnah, menggosip, maka Tuhan akan marah. Tanganmu dipakai untuk memuji Tuhan, mengangkat, bertepuk tangan. Kalau dipakai untuk mukul, maka Tuhan akan marah. Kalau fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita dipakai, dirusak. Apa saja di dalam tubuh kita, itu adalah fasilitas alat untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita rusak, itu ditangkap bukan sebuah kelalaian, tapi sebuah dosa dan kejahatan. Kalau secara ekstrem di dalam perjanjian lama, merusak alat fasilitas untuk kemuliaan Tuhan, itu harus mati. Maka Tuhan juga akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Artinya, sanksi atau hukuman akan mengejar kita semuanya. Makanya jangan heran, Musa akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Dia tidak diizinkan untuk masuk di Kanaan. Usaha dia 40 tahun lebih bersama-sama dengan Israel itu kemudian tidak terbalas. Hanya gara-gara satu kesalahan marah yang tidak terkontrol, Musa tidak bisa menikmati Kanaan dan dia tidak masuk, dia hanya melihat dari jauh. Sangat menyedihkan, sudah berusaha tetapi gagal di satu titik akhir dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan lagi kepada kita semuanya. Ingat, jangan sampai kita marah tak terkelola dengan baik sehingga kewarasan kita hilang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh dikuatkan lagi, diteguhkan oleh firman Tuhan yang menolong kami untuk menyadarkan supaya kami bisa mengelola amarah kami dengan baik sehingga kami tidak menjadi orang yang kehilangan kewarasan. Terima kasih. Kami ingin menjaga diri kami supaya ketika amarah kami tiba, kami terkontrol, terkelola dengan baik oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu, supaya pada akhirnya kami menjadi pribadi yang bisa menyenangkan Tuhan dan tidak dikuasai oleh dosa atau setan di tengah-tengah amarah kami. Sehingga amarah kami bukan mengerjakan sesuatu yang buruk, tetapi mengerjakan sesuatu yang baik. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan yang kau memberkati bangsa negara kami. Tuhan pakai negara bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan, dan ekonomi yang sangat kuat, sehingga bangsa kami bisa membantu bangsa-bangsa lain yang kekurangan. Tuhan yang kau memakai bangsa negara kami. Kasihilah bangsa negara kami. Turunkanlah roh pertobatan, turunkanlah keselamatan, anugerah Roh Kudus, supaya bangsa kami akan lebih banyak lagi mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, kekuatan kesehatan, lindungi dari anasir-anasir jahat, rancangan-rancangan orang-orang jahat yang berusaha Tuhan untuk menjatuhkannya. Tuhan, kami mengikat setiap anasir jahat, rancangan orang jahat, kelompok-kelompok yang jahat, kelompok-kelompok yang berusaha merusak Indonesia, merusak bangsa kami patahkan dan kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang-orang yang jahat itu, berkati dan tangkap hati mereka, tangkap iman mereka, tangkap pikiran mereka, supaya mereka menjadi bertobat, dan akhirnya mereka menjadi orang yang baik, yang membangun bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini, Tuhan supaya pada akhirnya bisa terurai, dan kami berdoa antivirus yang sudah ditemukan, supaya itu bisa Tuhan diinjeksikan
kepada bangsa kami di Indonesia, sehingga banyak yang memiliki kekebalan dan akhirnya bangsa kami mengalami pemulihan di sektor-sektor kenormalan lagi untuk bisa bekerja, untuk bisa Tuhan melakukan kegiatan dengan secara normal. Tuhan Engkau memberkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19 supaya mereka tidak terpapar COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk kota kami Cipanas. Engkau memberkati kota kami Cipanas, berkati agrobisnis, agrowisata, perhotelan, niaga. Engkau memberkati perikanan, peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian. Tuhan Engkau memberkati supaya ekonomi di kota kami makin hari juga makin pulih, sehingga ada banyak kesejahteraan dan ekonomi yang naik dan keuangan yang naik juga, sehingga sektor ekonomi menggeliat lagi dan kami bisa membawa tanah kami Cipanas kami menjadi kota yang penuh diberkati oleh Tuhan secara ekonomi. Berkati bupati, berkati camat, berkati kepala desa, lurah, berkati RW, RT, berkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan dan keadilan ketika memerintah. Sehingga kota kami menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi kota yang dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang memberkati juga kerinduan gereja kami untuk memiliki sebidang tanah, memiliki gedung. Tuhan, kami tidak memiliki finansial yang sangat kuat, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Engkau sanggup Tuhan untuk mencukupkan, memberikan tanah, memberikan gedung, sehingga pada akhirnya kami bisa membangun satu gedung dan memobilisasi pelayanan kami dan membangun sebuah kelas-kelas pemuritan di tempat yang sudah kami punya. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau nyatakan itu semuanya. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat kami berdoa untuk ekonomi mitra-mitra kami berdoa untuk ekonomi sponsor-sponsor kami yang hari-hari ini mungkin mereka sedang mengalami keterseok-seokan. Tuhan Engkau memberkati dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Berkati dengan hikmat-Mu, berkati dengan keberadaan kapital mereka, berkati dengan tender order-order baru, berkati dengan produktivitas pabrik mereka, supaya mereka semuanya benar-benar Tuhan bisa berproduksi lagi dan bisa menjual lagi. Berkati mitra-mitra mereka semuanya juga Tuhan, supaya ada transaksi jual beli di sana. Berkati Tuhan pertumbuhan iman karakter jemaat kami, supaya mereka makin mencintai Tuhan, makin hidup seperti Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan berkat yang baik yang tak pernah bertukar bayangan. Amin.